Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kiddos, how are you? I hope you are fine. Meet again with me, bertemu lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seru kita seputar matematika. Jadi persiapkan diri kalian ya. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu, membacakan doa sebelum belajar. Dan juga persiapkan buku paket gasing kelas 4 kalian dan juga buku catatannya ya. So, are you ready? If you are ready, so here it is. Let's go. Oke anak-anak, pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, pada pertemuan kita sekarang, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan membahas yang namanya faktor persekutuan terbesar atau FPB. Oke, apa ya FPB itu? Oke, kita akan bahas bersama-sama ya. Jangan lupa dicatat. Oke, untuk mengetahui apa itu FPB, kita pertama-tama perlu mengetahui itu yang namanya faktor persekutuan. Nah, kemarin kita sudah tahu bahwa persekutuan itu merupakan angka yang sama. Jadi, faktor persekutuan itu artinya adalah faktor bilangan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, kalau kita sudah tahu faktor persekutuan, baru deh kita bisa mengetahui apa itu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Jadi FPB itu anak-anak merupakan faktor persekutuan dari dua buah bilangan atau lebih yang paling besar nilainya. Jadi yang paling besar nilainya dari faktor persekutuan dua buah bilangan ya, itu dia FPB. Oke, supaya lebih mengerti, ayo kita berlatih masuk ke contohnya ya. Let's go. Oke, misalnya di sini contoh yang pertama, kita akan menentukan FPB dari 8 dan 12. Nah, untuk menentukan FPB dari 8 dan 12, kita perlu mencari dulu dan mengetahui dulu faktor bilangan dari 8 dan 12. Oke. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, untuk mencari faktor bilangan, kita bisa menggunakan tabel perkalian atau daftar tabel perkalian ya. Jadi kita nanti tuliskan perkalian-perkalian yang hasilnya adalah angka yang ingin kita ketahui faktor bilangannya. Misalnya kita mulai dari angka 8 nih. Kita cari faktor 8 dengan menuliskan perkalian-perkalian yang hasilnya adalah 8. Kita mulai dari angka yang paling kecil, yaitu angka 1. Nah, kita tuliskan 1 dikali berapa ya yang hasilnya adalah 8. Oh, ternyata 1 dikali 8. Oke. Setelah itu kita lanjut dari 1 itu selanjutnya adalah 2. Kita tuliskan 2 dikali berapa ya yang hasilnya adalah 8. Oh, ternyata 2 dikali 4 itu adalah 8. Setelah 2 itu adalah 3. Nah, 3 dikali berapa ya yang hasilnya adalah 8. Apakah ada perkalian 3 yang hasilnya 8? Oh, ternyata tidak ada perkalian 3 yang hasilnya 8. Jadi kita tidak perlu menuliskan lagi perkalian 3 di dalam tabel tersebut. Oke. Nah, untuk perkalian 4
Karena di sini kita sudah menuliskan angka 4, jadi kita tidak perlu lagi menuliskan perkalian 4 yang hasilnya 8. Karena itu nanti sama saja 4 kali 2. Ya, jadi kita tidak perlu menuliskan kembali angka 4. Jadi kita sudah cukup, perkalian 8-nya hanya ada 2 ya. Oke, selain itu tidak ada perkalian yang hasilnya 8. Begitu, lanjut ke faktor bilangan 12. Sama seperti tadi, kita tuliskan perkalian-perkalian yang hasilnya adalah 12. Kita mulai dari yang paling kecil, itu 1. 1 dikali berapa yang hasilnya 12? Itu 1 dikali 12. Kemudian 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 12? Yaitu 2 dikali 6. Dan masih ada perkalian 3 yang hasilnya adalah 12, yaitu 3 dikali 4. Oke. Untuk perkalian 5 sepertinya tidak ada perkalian 5 yang hasilnya adalah 12 ya. Jadi sudah cukup, faktor bilangan dari 12 itu adalah perkalian-perkalian ini ya. Nah, angka-angka yang ada di dalam tabel ini merupakan faktor bilangan dari angka 8 dan 12. Maka bisa kita tuliskan hasil dari tabel tersebut adalah faktor dari 8 dan faktor dari 12. Nah, untuk faktor dari 8 itu ada 1, 2, 4, dan 8. Sedangkan faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita tuliskan secara berurutan supaya kita mudah untuk mencari angka yang sama di antara kedua faktor bilangan tersebut ya. Nah, jika sudah menuliskan seperti itu, tinggal kita cari angka-angka yang sama di antara faktor dari 8 dan 12 ya. Itu untuk menentukan faktor persekutuannya. Kita lihat angka yang samanya itu ada angka 1, kita lingkari, 2, dan juga ada angka 4 ya. Selain itu tidak ada lagi angka yang sama. Oke. Nah, kalau sudah menentukan angka-angka yang sama, berarti kita bisa menuliskan faktor persekutuan dari 8 dan 12, yaitu angka yang sama tersebut. Jadi kita tuliskan faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4 ya. Nah, di antara faktor persekutuan ini 1, 2, dan 4, yang paling besar itu yang mana? Oh, ternyata yang paling besar itu adalah 4. Berarti bisa kita ketahui juga faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Oke. Begitu ya anak-anak, cara untuk kita menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua buah bilangan. Sangat mudah kan? Pasti kalian semua akan bisa untuk menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua buah bilangan ya. Supaya lebih paham lagi, ayo kita coba berlatih lagi masuk ke contoh yang kedua ya. Oke. Untuk contoh yang kedua, di sini kita akan menentukan FPB dari 9 dan 15. Seperti tadi, kita perlu mencari dulu faktor bilangan dari 9 dan 15. Kita gunakan lagi list tabel perkalian ya. Kita tuliskan perkalian-perkalian yang hasilnya 9 dulu, oke. Yang pertama yang paling kecil dulu yaitu 1. 1 dikali berapa yang hasilnya 9? Itu adalah dikali 9. Kemudian 2 dikali berapa yang hasilnya 9? Ternyata tidak ada ya perkalian 2 yang hasilnya 9, jadi kita tidak perlu menuliskannya. Kita hapus. Selanjutnya ada perkalian 3 dikali berapa yang hasilnya 9? Ternyata 3 dikali 3. Oke. Nah, selain kedua perkalian ini ternyata sudah tidak ada lagi perkalian yang hasilnya 9, jadi kita cukup menuliskan kedua perkalian ini ya. Selanjutnya kita cari faktor bilangan dari 15. Perkalian 1 dikali berapa yang hasilnya 15? Itu 1 dikali 15.
Kemudian 2 dikali berapa yang hasilnya 15? Ternyata tidak ada ya. Nah, kita lanjut ke perkalian 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 15? Ternyata 3 dikali 5. Oke. Untuk perkalian 4 tidak ada ya yang hasilnya 15. Jadi kita cukup hanya ada 2 perkalian yang hasilnya 15. Kalau sudah, kita tinggal tuliskan faktor dari 9 itu ada 1, 3, dan 9 ya. Walaupun di sini 3-nya ada 2, tapi kita tuliskannya cukup 1 buah saja, oke? Sedangkan faktor dari 15 itu ada 1, 3, 5, dan 15, oke? Nah, kemudian tinggal kita cari angka-angka yang sama di antara kedua faktor tersebut, yaitu ada angka 1 dan angka 3 ya. Nah, kalau sudah dapat angka-angka yang sama, maka angka-angka yang sama tersebut adalah faktor persekutuan dari 9 dan 15. Maka kita tuliskan faktor persekutuan dari 9 dan 15 adalah 1 dan 3. Kemudian kita lihat di antara 1 dan 3 ini mana yang lebih besar. Oh, ternyata adalah 3 ya yang paling besar itu. Jadi bisa kita tuliskan, kita bisa ketahui bahwa FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 9 dan 15 adalah 3. Oke, begitu ya anak-anak. Sangat mudah sekali untuk menentukan FPB dari kedua buah bilangan. Bapak yakin kalian semua di rumah pasti bisa untuk menentukan FPB dari dua buah bilangan ya. Nah, untuk evaluasinya, untuk bahan kalian berlatih, kalian bisa mengerjakan yang ada di dalam buku paket matematika gasing kalian di halaman 75. Bagian asiknya berlatih nomor 1 sampai 10. Kalian bisa mengerjakannya langsung di dalam buku paket, dan hasil pengerjaannya nanti difoto dengan jelas ya, jangan sampai blur, supaya Bapak bisa memeriksa lalu dikirim nanti ke Bapak. Oke, Bapak yakin kalian pasti bisa dan sangat mudah untuk menentukan FPB ya. Semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kids, our lesson today is over. Pertemuan kita hari ini sudah selesai. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang sudah kita bahas tadi. Bapak titip pesan untuk kalian semua, jangan pernah lelah untuk berlatih di rumah agar pemahaman kalian semakin kuat dan kalian semakin hebat lagi dalam matematika. Kalau begitu, tetap jaga kondisi kesehatan dan tetap semangat dimanapun kalian berada. Bapak pamit undur diri, sampai bertemu lagi di pembahasan seru matematika lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.